Halo, selamat datang di Tip Podcast. Yang sebenarnya sih bukan podcast. Kita cuma pengen cerita-cerita aja tentang pengalaman hidup teman-teman kita yang keren-keren. So, karajo kita hari ini Welcome, Axel. Tepuk Tepuk tangan buat Axel. Axel, apa kabar? Halo, selamat siang ya. Pak. Selamat siang, pagi, Selamat malam. siang. Salam kenal, aku Robi. Aku Karin. Di sini kita bakal kayak bahas-bahas dikit sih tentang kehidupan Axel karena kita dengar-dengar kehidupan Axel sangat inspiratif Seru ya. dan inspiratif. Inspiring. Semoga. Amin, Semoga, amin. Jadi boleh oke. dong perkenalan diri dulu ke Ya. teman-teman Tip Podcast. Ya, saya Axel. Terus asal dari Bandung. Bener. Apalagi ya? Kesibukannya mungkin. Kesibukannya Kesibukan sekarang apa? apa? Atau nggak sibuk juga nggak apa-apa. Kesibukannya Pekerjaannya mungkin sekarang ya. hari-hari bapak rumah tangga. Oh, sudah berkeluarga. Iya, sudah keluarga. Terus paling sama ngurus klinik. Oh, ngurus klinik, kecantikan. Terus klinik gigi. Oh, klinik gigi. Oh, berarti dokter gigi? Bukan. Profesinya hampir. bukan. Oh, nanti kita bahas nanti ya. Nanti kita tahan dulu. Jadi Axel kesehariannya bapak rumah tangga yang mengurus dokter gigi. Klinik Klinik gigi. gigi. mungkin ya, Ya. bener. Oke, kalau gitu. Tapi baik, alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Tadi juga kita udah swab di bawah. Ya. Jadi alhamdulillah negatif. Ya. Negatif. Jadi nggak ada ya Omicron, bye-bye. Iya, betul. Oke, sebelum kita masuk nih tanya-tanya tentang apa nama bisnisnya Axel, apa nama klinik giginya, aku pengen tahu dulu dong background pendidikan Axel sebenarnya apa. Backgroundnya awalnya sih Mungkin S1-nya di mana, kuliah di mana gitu, segala macam. kuliah awalnya di kedokteran gigi. Di mana? Oh. Di Bandung. Maranatha, Oh, di di Oh, Maranatha. di Maranatha. S1 udah beres, terus sambil koas. Sambil koas. Lanjut koas, abis itu sambil ngurus klinik jadi agak apa ya, Keteteran keteteran mungkin. terus lama-lama makin sukanya ngurus Ngurus bisnisnya. bisnisnya. Berarti si klinik itu emang udah dari Axel kuliah. kuliah? Iya, sebelum kuliah juga udah ada sebenarnya. Oh, gitu. Jadi emang basicnya family business, Oh, oke. jadi dilanjutin gitu. Terus berarti lulus S1 sarjana kedokteran gigi. Sarjana kedokteran gigi, Koas, dokter koas, gigi. abis itu Jadi dokter tengah-tengah gigi. Oh. gimana putus ya? sih. Oh, kuliah. tengah-tengah ternyata putar arah dulu Putar nih. arah. Jadi awalnya emang sebelum masuk kedokteran gigi tuh pengen masuknya sekolah bisnis. Oh, gitu. Cuman orang tua pengennya Tetap jadi dokter Jadi gigi. dokter Boleh. gigi aja Oh, gitu. oke. Terus abis gitu saya coba tes diam-diam sih, Oh, masuk di S2. Oh, gitu. Orang tua nggak tahu, saya biayain sendiri, terus Wah, oke. lulus, ujian dulu, abis gitu lulus, tiba-tiba Ketahuannya pas sudah kuliah. lulus, abis gitu butuh Dana. persyaratan Oh, dari tanda tangan dari Orang tua. Iya, benar-benar. orang tua. Dari situ mulailah Bilang. Mau nggak mau harus mau nggak minta. mau bilang, Sebenarnya agak maunya berantem kemana dulu. sih? Abis gitu, oke, saya apa ya? Saya pengennya tuh Axel sendiri maunya ngurus ngurus klinik bisnis sebenarnya, ngurus bisnis. kliniknya. Oh. Bukan menjadi dokter di klinik. Hmm. Jadi kalau bisa disimpulkan Axel S1 dulu di Maranatha ngambil kedokteran gigi, Iya. terus pas koas nggak lanjut, jadi langsung lanjut S2 Mm-mm. di mana? Di MBA ITB. Oh, tahun berapa tuh? Tahun 2019 Oh, bareng. 2020 awal. Oh, berarti 2020. angkatan 2020. 62. 62. Oh, bener. Oh, Berarti gitu. masih ada lah ya kita ya satu. Udah selesai? Masih tesis. Oh, masih semangat, tesis. semangat. Semangat. Oke, Pasti oke. bisa. Lewat. Silakan Ren lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. berarti sorry tadi nama ini iya, apa, belum nama dijelasin kliniknya apa tadi? Kasadienta. Kasadienta. Ada di mana tuh kalau boleh tahu? Iya, bener. Kalau yang sekarang running tuh di Bandung ada 3, di Surapati Core, di Turangga, di Ciamplas bawah.
Kalau yang di luar kotanya ada di Cimahi, Cirebon, Palembang sama Bekasi yang terakhir. Wow, tepuk tangan dulu bang. Tepuk di sini tangan buat dulu. bisnisnya Axel. Berarti banget. udah di luar Bandung juga ya? Berarti Udah kancahnya di udah luar multi kota. Multi kota. Dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Berarti ini si Casa Dienta ini emang yang klinik dari awal yang family business Iya, itu? Jadi awalnya punya orang tua, terus saya Rebut, enggak ya? enggak. Agar Jangan rebut. gelut mulu. Terus Awalnya tuh pertama kan saya masuk yang Ciamplas tuh bisa buka karena apa ya? Karena hasil berantem waktu itu berantem sebenarnya. lagi agak hobi ya berantemnya benar-benar nggak apa-apa. Karena orang tua tuh ya basicnya orang tua kurang berani ambil risiko mungkin ya untuk bisnis. Benar. Setelah ditimbang-timbang akhirnya saya mutusin buat Buka. kita paksain buka karena kalau kita nggak buka kita nggak akan tahu. Nggak akan tahu dulu benar. Oh. Dari situ mulai struggling. Jadi yang awal utama banget tuh di awal utama banget di Surapati Kor. Surapati Kor. Itu ya. Sukor. Habis itu ke Cimahi, baru di Ciamplas. Tapi emang basicnya dari keluarga dokter gigi semua. Keluarga orang tua ibu aja. Oh, ibu. Oh, berarti awal mulanya klinik ini ibu-ibu yang bikin ya gitu. Baru dilanjutkan sama Ya. Axel gitu. gitu. Oh, berarti kan Axel berarti nggak jadi dokter gigi ya gitu. Maksudnya di sini sebagai di Casa Dienta ini sebagai apa? Bisa dibilang apa? Saya kalau di klinik segala sih. Segala ya. Palu gada pokoknya lah ya. Marketing, tapi lebih fokusnya sekarang ke pengembangan. Biasanya buat buka-buka cabang baru sama saya. Tapi sekarang si orang tua masih involved sama si Masih operasional cuman segala macam. lebih ke internalnya. Kayak apa tuh kebutuhan emang internal proses tuh internal? kayak cari bangku cari kursi gitu. kayak cari bukan cari kursi, Kursi apa dokter ya, gigi maksud aing, sorry. internal tuh lebih kayak ke SDM-nya sama bahan dan lain-lain alat dan lain-lain. Saya lebih ngurusnya keluarnya. Eksternalnya. Bener-bener. Oh, gitu. Tapi selain orang tua, Axel emang si ngerunning bisnis ini pure dari keluarga atau ada mungkin orang-orang yang nggak dikenal gitu? Kalau yang di manajemen ada beberapa mulai rekrut berkembang dari- sekarang ada yang dari luar, ada teman SMA juga, Oh. ada yang dari dokter sebelumnya praktek di sana jadi direkrut jadi manajemen. Oh, gitu. Oke. Nah, terus pengen tahu dong kualifikasi untuk dokter-dokter gigi ini bisa di Casa Dienta tuh apa sih? Berarti Axel kurang lebih ngerekrut teman-teman Axel di Maranatha Awalnya, dulu. Terus? Terus? awalnya mungkin kalau kualifikasi ya, Iya, jadi dokternya paling harus menyenangkan sih. gitu. Bener, jangan dokter-dokter jutek gitu ya. Terus Jadi apalagi ya, terus ya kalau skill kita bisa asah. Iya, benar. Cuman yang pertama mungkin attitude sama apa ya, sama mungkin bisa bikin pasiennya tuh Lebih Nyaman. nyaman, terus kayak Nggak takut dianggap kali ya. teman gitu. Kan Iya, suka banyak iya. stigma-stigma Iya, takut ke dokter gigi Kalau kali ke ya. dokter gigi tuh menakutkan. Padahal sebenarnya kita tuh ke dokter gigi tuh harusnya check up berapa lama Ada sekali konsultasi sih? nih, ada konsultasi. Kalau boleh tahu kalau Biasanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, Oke. benar. Berarti cuannya 6 bulan sekali. Enggak juga. Enggak juga. Oke, berarti pas Axel masuk ke MBA ini berarti udah ada nih si Casa Ya, udah Dienta ada. ini. Terus sebenarnya Axel tuh pengen tahu apa sih dari Axel masuk ke kuliah MBA? Buat Lebih ke ilmu-ilmunya sih sebenarnya. ya kan kuliah namanya Iya. juga ya benar. Masih dapat ilmu. Teman-temannya. Apa ya, kayak misalnya saya ngambil kemarin marketing sama branding karena emang pengen tahu di sana. Terus sekarang tesis Sorry ambil kelas apa sih kalau boleh tahu? eksekutif MBA. MBA. Iya benar. Terus tesis sekarang agak diundur-undur karena kan bayar ujian tuh bayar tesis 7,5 juta ya. Iya, Lupa. kalau nggak Kalau salah. nggak salah segituan. Alumni sorry. Tapi Sombong, Kak. ya kalau saya mikirnya bayar tesis 7,5 juta untuk 6 bulan, saya maksimalin malah dipakai buat konsul sama dosennya. Tentang bisnis Axel, bukan membahas tentang tesis. Wah, benar juga sih, benar-benar. gitu. Kemarin sempat ganti judul ya, emang saya kayak judul sebelumnya udah dapat ilmunya, saya pengen ganti judul, lanjut lagi di sana. Agak jadi kayak subjek per subjek ya konsultasinya. Gitu. Daripada gitu. bayar konsultan mahal. Benar. Jadi dengan dosen pembimbing. Seru banget. oke, Berarti oke. emang awal masuk ngambil MBA tuh emang pengen fokus ngembangin si Casa Dienta. Ngembangin sama cari link sih. Iya, Emang iya, apa yang link yang pengen dicari? Iya. Kalau sekarang kan Casa Dienta buat di luar kotanya pakai investor.
Oh gitu. Jadi kemarin saya masuk MBA, beberapa ada investornya dari Dari teman-teman kelas. Dari teman-teman. Oh, Wah. keren banget. Keren banget. Jadi dari MBA juga ketemu relasi-relasi Iya, lah ya relasi buat networking. tapi emang basicnya di eksekutif juga kali ya. Jadi cuan. Cuan, gitu. cuan, Lanjutkan, cuan. silakan Oke. pertanyaannya. Oke, pengen tahu dong strategi marketing dari si Casadienta ini apa sih? strategi marketingnya. Tapi emang aku pernah ke Casadienta yang Oh, pernah? dari nggak tahu tiba-tiba ke Casadienta. Taunya Nah, itu dari mana taunya tuh? Kenapa tuh? Tanya teman-teman aja, pengen scaling di mana gitu. Oh, dari teman-teman. Oh, Casadienta ini juga aktif di sosial media ya? Iya, di sosial media. Nama sosial medianya apa tuh? Sama Kalau betul? Casadienta. Instagram ya, Instagram. Casadienta. Jadi Casadienta. teman-teman bisa langsung Di cek ke TikTok juga ada. Nanti aku Casadienta. pernah lihat Ada. dokter-dokter TikTok Casadienta. mulai aktif sekarang ada. Dari dokter-dokternya kan TikTok kan bener-bener Casadienta. Itu berarti salah satu strategi marketingnya juga ya? Mm-mm. Selain itu kan kalau ngomongin sosial media sebenarnya ya marketing ke sosial media pasti kan komunikasi Iya. support. Nah, selain itu ada nggak sih strategi-strategi yang Axel Yang lain gitu. bangun Mungkin nih buat soalnya kan kayaknya spread kalau awareness. kita orang-orang awam kan pasti mikirnya kalau mau ke dokter gigi tuh ya ke rumah sakit Iya, gitu. RSGM. Mungkin nggak akan ke ya mesti cari klinik tuh kayaknya option keberapa lah gitu. Tapi biasanya kan ke rumah sakit. Nah, kalau untuk ini klinik kan berdiri sendiri ya Iya, gitu. benar. Nah, itu gimana sih marketingnya buat ke teman-teman? Kalau saya sih lebih milihnya daripada closing banyak, mending bisa maintain si pasiennya Oh. untuk datang lagi, untuk dia bawa relasi gimana caranya. Loyal ya jadi pasiennya. Kayak yang sekarang marketing programnya lagi aktif, buy one get one dental spa. Itu program dari Program, Casadienta. Jadi gimana tuh? Jadi anggapannya misalnya dental spa 500.000, Dental spa tuh apa sih? scaling plus. Oh. Scaling plus Oh, dari plus. mulut ke mulut lah ya. Paham, dipijit mungkin Iya. bibirnya. Ada tapi ada di Oh, pinggir. beneran ada. Anjir. Beneran bisa Terus Ada, jadi harus bawa 2 orang baru si dia nge-apply free si one. Satu dapat satunya gratis. dapat. Nah, beberapa nggak dapat pasangan nih. Mm-mm. Jadi dibuka kolom komentar di Instagram, Iya. ternyata malah ketemu stranger sama stranger. Oh. Mereka janjian sendiri. Oh, jadi kayak Tinder ya jatuhnya, Iya. cuman buat ke dokter Kok gigi. jadi ajang Gitu. jodoh Iya, ya, bener, mencari bener. jodoh. Karena kita nggak ada yang tahu jodoh kan. Nggak ada yang tahu, betul. Jodoh jorok ya. Terus. Ya mungkin dari situ dia spread awareness-nya keluar, Oh, terus jadi makin banyak lagi Iya. dari stranger ke stranger. Oh, tapi itu tuh si dental spa buy one get one itu harus dalam satu waktu gitu mereka bareng-bareng. ya dalam satu waktu. Oh, bukan bareng-bareng. yang misal kan sebenarnya bisa aja kalau misal buat aku terus ntar ya udah aja buat next treatment gitu. Enggak sih, buat di Oh, waktu yang sama. Di waktu yang sama. Oh, berarti itu merupakan salah satu strategi juga ya. Ya Strategi itu yang marketing. mungkin lagi jalan sekarang yang lagi Dan aktif ternyata bulan ini. Axel pun gak mengira kalau dari si buy one get one ini bisa mendatangkan si strategi yang stranger to stranger Stranger gitu, to stranger. bener-bener. Oh, oke. Klinik ini kan berarti tadi tahun berapa? Sorry, di ininya mulainya awalnya? Kalau awalnya tuh di 2012, saya masuk di 2017 awal. Oh, gitu. Oke, berarti udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun ya, Iya, hampir 10 hampir tahun 10 ya. tahun. Oh, oke. Nah, berarti kan ini ini sekitar 2020 kemarin tuh kan kita masuk pandemi nih ya, corona. Nah, itu apa sih maksudnya mungkin dukanya kali ya Iya, benar. dalam menjalankan si bisnis Apalagi kan klinik dokter kan ini. sensitif mungkin ya pas Iya. kemarin COVID. Karena harus datang kan Iya, gitu benar. Apalagi pasien. kan dokter gigi juga Nggak kan. mungkin online kan. Benar, masa korek-korek sendiri. Korek-korek sendiri, ya gimana tuh? Untuk bisnisnya ini ya. Iya, Iya, dari go. bisnisnya dulu. Kalau bisnisnya nggak bisa diapa-apain sebenarnya kemarin. Iya, sedih iya. banget, guys. Aduh. Ya 3-4 bulan mungkin minus hidup dari tabungan. Karena selain dari si beritanya, ada organisasi dari kedokteran giginya juga ngeregulasi untuk Buat nggak praktek dulu. untuk dokter gigi itu hanya tindakan darurat. Oh. Jadi emang nggak boleh. Sebenarnya scaling gitu gitu-gitu nggak boleh. Nggak boleh. Itu berapa lama tuh sempet? Itu lumayan 3 bulanan kayaknya di awal. Terus itu apa yang Axel lakukan buat kan harus ngegaji dokter giginya segala macem. Jadi emang kayak apa? Kayak ada dana daruratnya. Oh, emang udah ada persiapan plan itu buat menghadapi situasi-situasi yang mengagetkan kayak kemarin gitu. Jadi akhirnya bisa survive. Bisa survive. Alhamdulillah. Karena Puji masih Tuhan. ada dan terbuka di berbagai kota kali ya. Betul Benar sekali. banget. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Berarti total kliniknya ada berapa? Sekarang 7 berarti. 7. Oh, di Bandung tadi ada di Tiga ya? Sukor. Bandung ada 3.
sama di Cilekor, Ciampelas sama Ciamplas. Turangga. Oh ya, jadi buat teman-teman yang pengen ke Casa Dienta bisa Teman-teman langsung ya, datang. teman-teman Karin ya. Teman-teman Karin, teman-teman Robi yang mau datang Ke Casa boleh. Dienta, bener-bener. Oke. Lanjut Rin. Oke. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, pengen nanya-nanya dulu sebelum datang, itu- itu bisa nggak sih? Boleh. Soalnya suka deg-degan tau kayak ke dokter gigi gue langsung tiba-tiba harus Jadi kalau Kaget. harus di apa? ya Ada nggak maksudnya kita bisa konsultasi online iya, gitu, ada bener. nggak? bisa kalau di Instagramnya dibuka bisa diklik linknya, Heeh. terus ke Ke WhatsApp, direct oh. WhatsApp itu bisa ngobrol dulu sama adminnya masalahnya apa, giginya Oh kenapa. gitu, bisa ngobrol dulu. Bener-bener. Jadi perawatannya Iya. apa bisa ditentuin di situ. Price list segala macam. Price Jadi list nggak semua deg-degan ya. ke dibuka dokter ya. gigi. Iya benar. Keren banget. Ada berapa tuh jumlah dokter di? Iya benar yang sekarang. Sekarang di kurang klinik. lebih sekitar 40-an ya. Wow, banyak banget. banget. Oke. Berarti bukan suatu penghalang ya Axel nggak jadi dokter tapi bisa bekerja dengan dokter-dokter. Betul. Tepuk tangan. Bibi, aku lihat-lihat di story kamu jalan-jalan mulu, ke kafe mulu. HP juga baru ganti tuh kayaknya. Dia nih, si Obi lagi banyak duit kayaknya. Bagi-bagi dong, Bi, gimana caranya? Jadi kemarin aku tuh diajarin Firly buat pakai Neobank. Hah? Neobank? Siapa yang powerbank tuh? Aduh, kasih tahu I. Masa kan belum tahu sih neobank? Tahu. Jadi neobank itu adalah salah satu bank digital. Bank digital apaan? Bang, yang digital. Jelas sekali ya. Nah, kegunaan neobank itu kalian bisa transaksi. Contohnya bisa top up e-wallet tanpa adanya biaya admin. Sama bisa Despacito juga. Deposito kali. Kebiasaan nih, Obi. Nah, selain itu, kalau kalian udah download, kalian bisa dapetin kode referral buat undang teman-teman kalian biar bisa dapetin dana tambahan 25.000 per akunnya. Wah, aku mau download sekarang Neobank. Buat kalian kalau mau download, pakai kode referral aku ya. Tapi aku pengen tahu dong, pas 2012 sendiri tuh kan Axel kan berarti berarti masih SMA kali ya, 2012 itu baru awal-awal kuliah kali ya. Iya. Itu apa sih yang dilakukan orang tua Axel mungkin buat ngejalanin bisnis itu sampai si Casa Dienta bisa dibilang terkenal gitu sekarang? Atau emang pada saat awal ibu buka klinik juga ya ibu buka klinik aja, belum ada strategi segala macem? sebenarnya kalau dari awal buka klinik dulu aja, terus belum Tapi sendirian tuh ibu? Bener-bener. ada berdua. Oh, sama teman dokter giginya Dokter juga. gigi juga. Jadi paling kayak promonya minta ke teman-temannya promoin gitu-gitu. Oh. Terus kayak gitu-gitu. belum se-hype sekarang kayak pakai influencer gitu-gitu. Oh iya bener, zaman dulu kan belum main Instagram kali ya. Iya 2012. benar. Oh berarti sekarang ini ya udah mulai salah satu strategi juga endorse Iya benar. ini ya. Oh udah mulai nih. Udah mulai. Pernah coba influencer. Udah beberapa. Dan menurut Axel sendiri gimana? Berhasil nggak sih strategi influencer? Lumayan sih. Oh beneran sekarang. mendatangkan. Jadi emang ada satu tim yang buat maintain si influencer dan cari-cari si kriteria influencernya kayak Yang apa, cocok terus kayak followernya kan harus cocok sama target Iya, market iya, kita. benar. Jadi dipilih-pilih, habis gitu dijadiin talent, lanjut. Alhamdulillah mendatangkan rezeki baru. Alhamdulillah. Iya. Keren banget. Berarti kalau bisa dibilang emang si marketing ini adalah kunci utama buat bisnis Casa Dienta atau enggak sih sebenarnya dari Axel sendiri? Kalau untuk zaman sekarang mungkin bisa dibilang Bisa ya. dibilang. Selain dokter-dokter yang qualified juga pastinya ya buat masuk Iya. Casa Dienta. Berarti sekarang banyak teman-teman Axel di Maranatha juga dong yang Ada Yang beberapa. join di Casa Dienta. Oke. Nah gimana caranya Casa Dienta menjaga kualitasnya? Kalau boleh tahu. Biasanya kayak tadi sebelum saya kesini ada pelatihan, biasanya rutin kalau ada apa-apa training dokter gitu ya. dokter dikumpulin, misalnya ada alat baru, dokter dikumpulin buat training, maintain. Oh, oke. Nah, kalau dokter-dokter di klinik itu apakah mereka tuh bekerja ya atau di tempat Ya lain bekerja nggak sih? dong, Oh masih ya nggak bekerja. bekerja. Maksudnya apa namanya sebutannya kalau Praktek ya, praktek praktek. ya, Iya. praktek di tempat lain atau hanya di Ada Casa juga, ada Dienta? yang di tempat Oh dan lain. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau dokter gigi punya jatah 3 SIP, surat izin praktek,
dia Oh, boleh aku kapan udah aja. tahu banget. Jadi bisa di Casa Dienta terus di klinik lain ataupun Iya. buka Juga sendiri di apa-apa. rumah kan suka ada ya. Oh, oke. Gitu. Berarti itu schedulingnya juga nyesuaiin sama mereka di tempat lain, Iya, mereka nyesuaiin sendiri biasanya. Oh. Lagian udah banyak juga ya dokter-dokternya kan udah ada 40 ya, jadi Ya udah kan 40 kesebar ya, Rin. kesebar. Oh iya Lagi benar baru juga. di satu tempat 40 ngumpul. Namanya Sorry. kuliah. Oke, baik. Lanjut, Rin. Oke, lanjut. Jadi apa yang bikin Casa Dienta ini Beda. tuh beda Bener. sama kompetitor-kompetitor lainnya? Marak banget ya pasti Ya. klinik gigi sekarang, Iya. apalagi ada yang masuk beberapa kota diincar gitu. Mungkin yang lebih ditonjolin sekarang si apa ya, karakter dari dokternya kalau Casa Dienta Gimana tuh emang? yang bisa pengen dijual. apa ya? Unique bisa- selling value mungkin ya. Ya. Oh, waduh. Mungkin bisa memecah batasan antara dokter sama pasien, tapi bisa jadi lebih kayak ke teman. Oh, jadi kayak bro banget gitu ya. Jadi kayak apa ya? Misalnya kadang ada pasien yang bisa beres jadi pasien dia ngopi bareng. Oh, pacaran ada pacaran. Pacaran kayaknya ada. Oh, wah. Bener aja Tinder teh Itu aja. boleh. Ya kenapa gak boleh anjir harus sama orang. Terus apa lagi? Apa ya tadi ya? Itu jadi berarti yang dijaga kualitasnya dari Apa yang dari bikin orang berbeda lain. dari kompetitor yang lain? Ya itu selain itu mungkin kalau sekarang lagi ngembangin alat-alat yang beda dari kompetitor. Oh, jadi coba explore alat-alat yang baru. Explore development dari alat-alat. Berarti kalau yang ngebedain kan berarti itu ada pihak HR yang memaintain biar si dokter-dokternya tuh tetap ramah, tetap sesuai SOP dari Casa Dienta. Berarti ada divisi khusus HR yang Ada, buat ada. buat lagi ngurusin Oh. training segala macam biar si dokternya tetap ngejaga SOP-nya. Kualitas Oh, Ya. keren dan banget. SOP-nya. Berarti benar-benar seserius itu ya si dokter Casa Dienta. Casa Dienta ini. Oh, oke, Tepuk tangan oke. dong. Tepuk Biar tangan garing. semuanya, tepuk tangan. Biar semangat, Iya, biar bener-bener. semangat. Oke, ini kan tadi si Casa Dienta ini ya termasuk family business ya. Jadi peran orang tua terutama ibu penting banget ya dari awal ketika merintis klinik ini ya. Tapi buat Axel sendiri siapa sih mungkin di luar keluarga, di luar ibu gitu, luar orang tua yang berperan penting juga ketika Axel membangun masuk ke dalam si klinik ini, bisnis ini gitu. Siapa yang berperan penting? Kalau sebelumnya kan sama partner dari ibu ada Dokter Fani. Sekarang Dokter siapa? Dokter Fani. Fani, Fani, oke. Dokter Fani sekarang lebih maintain kayak influencer Oh, dan sosial lain-lain. media. Ya, Tapi sosial tetap media. praktek juga. Prakteknya sambilan. Oh, oke. Oh gitu. Sampingan. Jadi Berarti dokter Fani. terus Jadi kayak rekan kerja banget gitu ya. iya. Jadi kita jalan bertiga. Bisa dibilang kayak apa ya? Kayak ownernya tuh sekarang 3. Jadi Axel? punya divisinya masing-masing. Berarti apa aja tuh? Kayak orang tua saya lebih ke internalnya, kayak bahan dan lain-lain. Operasional lah ya kayak Ya nyari operasional, terus training untuk yang dokter-dokter baru Dokter yang baru. baru masuk. terus untuk Dokter Fani marketing bareng sama saya juga di marketing dan maintain influencer lain-lain. Terus kalau saya marketing sama Perkembangan kali ya. pengembangan. R&D. Oh, Randy. Oh. Berarti kalau suka dukanya sendiri dari buka klinik ini apa sih? Suka dukanya kalau dulu awal pas saya masuk mungkin dukanya Jangan gaji. nangis. Jangan nangis, tisu. Pas pertama struggling tuh gaji dokter tuh nggak lebih gede dari profit. Saya buka klinik, saya operasional klinik awal-awal pertama. Gimana nggak ngerti coba. Jadi gaji dokter. Lebih besar daripada profit yang didapat gitu. Betul. Jadi ada lagi modal yang masuk lagi, harus ngemodal lagi buat nandupin operasional gitu. Sebenarnya operasionalnya ketutup nih. Tapi nggak gede gitu. Sharing profitnya emang lebih gede dari dokter awal. Awalnya. Beberapa bulan kayak gitu struggling. Terus apa ya? Mungkin dukanya kalau family business kadang kalau ada masalah dibawa ke meja makan. internal ya. Dokter ya. Iya, dibawa ke Bapak. meja makan. Berarti solusinya jangan beli meja makan gak sih? Betul. Iya. Terus. Apalagi ya? Terus gimana sih? Ya udah mau nggak mau nggak sih namanya juga family Iya, business betul, pasti betul. ya balik masalahnya Iya, ke situ lagi. keluarga lagi. Gimana cara menjaga profesionalitas antara itu? Apalagi ibu sendiri gitu kan. Iya, mungkin ini bisa jadi tips juga ya buat Heeh, teman-teman buat yang teman-teman. lagi buka family Berarti business gitu. Kalau bisa dibilang Axel mengakui nggak kalau Axel ada di ini tuh adalah sebuah privilege dari orang tua.
Saya ngakuin. Oh benar Betul. benar, Iya, benar. iya. Dan ya nggak apa-apa juga Iya, ya nggak toh apa-apa orang juga. tua sendiri kan bukan orang tua Iya. orang lain. Terus gimana cara deal with si Biar masalah tetap yang dibawa profesional. ke meja makan itu? Kalau dibawa kayak gitu mungkin kadang kalau sekarang kan udah ada anak. Oh, Axel Oh udah iya, punya ya, anak. betul. Congrats dulu dong Malah buat tuh. Axel udah punya anak. Ngiri deh pengen punya anak. Iya deh. Jadi lebih berkurang sih masalahnya, jadi apa? Oh, ya, ada lebih cucu sibuk ya, ya. ada cucu ya, jadi lebih lunak. Kalau dulu gimana? Apalagi ya notabene-nya kan Axel nggak ngelanjutin dokter giginya sesuai yang diharapkan orang tua Iya. tuh. Terus tiba-tiba MBA Ya. aja kan. Maksudnya MBA kuliah ya, bukan MBA yang lain-lain. Ya, ya, oh iya salah benar. Terus gimana tuh? Deal with it-nya Heeh. kalau awal-awal saya mungkin nggak bisa apa-apa ya, karena Iya benar. Karena Mau kita di- bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. betul. Ya jadi kalau ada masalah ya dibawa ke rumah, ya udah kita beresin. Terus udah ya beres, udah gimana beres makan makan. aja gitu. Cuman Kalau sekarang sekarang lebih banyaknya yang berperan, kalau untuk ada apa-apa malah jadi nanyanya ke saya. Jadi Mm-mm. saya bilang kayak udah kalau gitu apa ya, saya aja yang ngurus gitu loh. Oh, jadi mereka eh, tahu beres uh-uh. aja daripada mereka jadi beberapa kepikiran segala macam. ada kayak beberapa Tapi kali Axel anak tunggal atau ada adik? Tunggal. Oh, Oh, jadi emang tunggal. benar-benar semua harapannya Iya, ke tuh. Axel gitu ya. Iya. Buat ngurusin si bisnis keluar, keren banget. Keren. Tapi ya harus dengan tanggung jawab juga dong ya Betul. kita sebagai anak. Oke, nah ini kan apa ya? Mungkin pandemi udah mulai ini sih, Insya Allah ya, udah mulai bismillahirrahmanirrahim. mereda. Tapi kan ini kan ada apa ya, berita-berita tuh mulai Omikron ya, ada yang varian terbaru kan. Itu gimana klinik Casadienta ini nih apa ya, strategi untuk Iya, menghadapi, menanggulangi. menanggulangi nanti jangan sampai keulang lagi kayak waktu itu. Benar-benar. kalau pandemi misalnya diregulasi lagi dari Dari eh, apa ada organisasi dokter ya. gigi gitu kan ya? itu sih nggak bisa apa-apa kalau kayak gitu. Mhm. Tapi paling preventifnya kayak dokternya rajin di swab, Oh. terus di Berarti si pasien-pasien yang mau itu juga di swab dulu. kalau pasien enggak sih. Oh, jadi pasien enggak ya? dokter-dokter. Pasien tuh paling ada form yang harus diisi. Iya iya, kalau menyatakan sehat. Ya, kayak gitu. Paling sama kemarin development lagi beli alat steril yang baru Steril, ya supaya lebih steril lagi, Betul. dan apa ya? Sisanya mungkin SOP kayak Iya. masuk mall sama Dan itu rata di semua klinik Ya. Casadienta kan, gak cuman yang berarti sekarang kalau bisa dibilang pusatnya tuh ada di yang mana nih? kalau pusat sekarang di Ciamplas sih sebenarnya. Oh, karena Oh, iya di gede Ciamplas. banget sih aku Iya. lihat juga. Keren banget yang di Ciamplas. Oke oke. Nah kalau di aku kepo dong, pengen tahu kalau di Kepo mulu ya. Iya kepo mulu nih. Kalau Emang misalnya jobdesk kali ya kita kepo. kalau di Casadienta tuh pasien-pasien tuh paling sering di Casadienta tuh ngapain gitu? Paling sering Pengen tuh apa? kalau sekarang perawatan behel sama Oh. dental spa Masih ya. scaling. Masih. Oh ya karena tadi dental spa itu ada Beli promo satu grade tadi satu ya. Buy Ya. one get one free. Itu salah satu strategi Benar, juga. benar, benar. Tapi ketutup ya. Ketutup. Oh, ketutup. Ketutup. benar. Terus aku mau tanya dong, kan suka beda-beda nih ya. Masalah kayak misalnya scaling di dokter gigi ini, scaling di dokter gigi ini, di klinik ini beda-beda gitu. Si price-nya sebenarnya itu tuh apa sih yang bikin bedanya gitu. Padahal kan aku nggak tahu kan ya standarnya kayak gimana atau kerjanya gimana kan. Sebenarnya kalau dari pasien kan ngerasa cari yang murah aja. Cari yang murah, gitu. iya benar. Sebenarnya yang Jadi bedain faktor apa yang mempengaruhi Harganya. harga perawatan itu? kalau harga perawatan biasanya ada regulasinya tiap kota tuh. Misalnya Kayak minimal UMR ya, tiap kota beda-beda. minimal tuh perawatan A berapa, terus yang disarankan berapa, yang maksimalnya berapa Oh. gitu. Jadi kita terserah sih ikut menyesuaikan dari range itu. Tapi nggak ada misalnya karena dokternya udah lama jadi lebih mahal atau dokternya baru jadi Kalau yang klinik pribadi mungkin kayak gitu ya. Cuman kalau klinik Casadienta- pribadi itu maksudnya dokter sendiri bukan Iya, klinik. dokter Oh. Kalau Casadienta sendiri sekarang mungkin pricingnya based on kompetitor juga, terus sama apa ya, sama compare dari si benefitnya buat pasien. Oh. Oh. Kira-kira segini worth it nggak buat pasien gitu. Oh iya iya benar-benar. Dengan buktinya pada datang lagi berarti kan Terbukti ya, dong, Oke. berkualitas Tapi emang tinggi. ada kompetitor yang sejenis Casadienta di Bandung deh. Ada sih Oh, beberapa. udah ada sekarang beragam sih klinik. Jadi bukan dokter yang praktek sendiri. Ya. Kalau itu termasuk kompetitor juga atau enggak?
Yang mana tuh? Dokter yang praktek sendiri. heeh. Kalau di marketnya masuknya tetap kompetitor sih sebenarnya. Tapi kalau yang benar-benar direct kompetitor adalah klinik-klinik yang lebih banyak menanganin estetik. estetik itu gimana? Estetik tuh tuh behel. kayak behel, veneer, terus Veneer. bleaching, Oh iya benar. gigi kelinci itu kayak gitu-gitu. Saat TikTok kali gigi kelinci. Gigi kelinci ya benar. Bener-bener. Oke, Oke deh kalau oke. gitu. Boleh say thanks dulu mungkin sama dokter-dokter di Casa Dienta karena ya. telah membantu. Terima kasih teman-teman dokter-dokter. Keren banget dokter-dokter. Dokter-dokternya juga keren. Iya, Ya, kita Axel juga bisa kan ngelanjutin jadi dokter lagi? Bisa sih. bisa. Tapi udah Harus nggak mau. koas dulu ya? Tapi ya lanjut. Tapi udah gak mau. Udah mager? Kayaknya enggak. Enggak, oke. Udah lanjutin aja ya klinik Casa Bener-bener. Dientanya. Kalau gitu mungkin dari aku sama Karin ntar kita numpang main-main ke sana kalau Iya nggak deh. numpang sih perawatan juga Perawatan mungkin gigi. bisa dapet ya buy one Boleh. get one Buy one kali get ya. one kan? Bener-bener. Stranger to stranger. Oke kalau gitu kayaknya kita udah mau beres juga nih. Heeh, kita ucapkan terima kasih, Makasih buat banyak Kak Axel. tapi terakhir boleh dong promosiin Casa Dienta Casa ke Dientanya, teman-teman iya. di podcast. Bikin follow di mana, bisa kemana aja. Kalau sekarang Casa Dienta boleh di follow-nya di Instagram. Instagram, TikTok, terus Ntar ada ada di website-nya juga @casadienta. www.casadienta.com. Terus udah sih, apa lagi? Mau datang kemana lagi sekali Kalau lagi? mau datang yang di Bandung bisa ke Ciampelas, Turangga, sama Surapati Core. Terus kalau yang di luarnya, buat yang di luar Bandung, teman-teman di luar Bandung ada di Bekasi, Cimahi, Palembang. Cirebon, sama Palembang. Paling kepoin Instagramnya juga pasti udah lengkap kan ya. Tinggal DM aja, udah ada adminnya. Tapi bisa ketemu Axel juga di sana. Jarang sih. Oh Oh jarang. jarang. Oke, kalau gitu tahu. deh. Aku Robi kali ya, pamit. Aku Robi. Aku Karin dan Axel. Al. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.